4, 3, 2, 1, 0. Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha, orang yang nggak pernah minta nggak akan dikasih. Yang nggak pernah minta nggak akan dikasih. Tidak semua orang yang beriman nanti dapat jatah melihat Allah Ta'ala. Hanya mereka yang merindukan, hanya mereka yang pengen, hanya mereka yang mengharapkan. Itu nanti yang akan diberi kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum melihat Allah Ta'ala di alam surgawi nanti, di alam ini Allah telah izinkan kita untuk melihat percikan-percikan dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan kita untuk melihat percikan-percikan dari rahmatnya Allah Ta'ala, yang percikan-percikan itu Allah titipkan kepada hamba-hambanya. Percikan-percikan itu Allah titipkan kepada orang-orang yang Allah percaya. Percikan-percikan itu Allah titipkan kepada makhluk-makhluk yang Allah muliakan, yang Allah angkat derajatnya. Dan itu semua dipimpin oleh kekasih Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah al-mu'ti wa anal qasim. Allah yang memberi dan aku yang membagi. Nah, kita minta sama Allah, ya Allah, semoga kita dapat bagian yang besar. Ya, dapat bagian yang besar. Ini nikmat ini. Saya itu kalau mau ngomong nggak pernah bisa mikir soalnya, ya nggak pernah bisa mikir. Jadi apa yang ada ya udah, itu yang diomongkan. Nanti kalau nggak ada ya berhenti dengan sendirinya. Itu amanat guru saya almarhum Habib Anis. Jangan bicara dari fikirmu, apa yang ada disampaikan. Nggak ada yang nggak usah ngomong. Ya kalau nggak ada nggak usah ngomong. Kalau bahasa Gus Dur gitu aja kok repot. Jadi nggak usah. Biar majelis ini yang membuat kita bicara. Biar majelis ini membuat kita bicara. Ini kalau surga itu seperti ini, ya sudah cukup. Kalau di surga itu nanti begini aja, begini ya, nggak ada bidadari, walal hur, walal kusur, ya nggak ada bidadari, nggak ada istana, nggak ada kenikmatan-kenikmatan itu. Seandainya nggak ada, ini udah cukup ini. Orang yang betul-betul bisa merasakan, saya dengan hati saya yang kotor, yang kemaksiatan bertubi-tubi tanpa henti. Saya merasakan sesuatu yang nikmatnya luar biasa. Apalagi ahlullah, apalagi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan seperti apa yang mereka rasakan ketika hati mereka hidup, ketika nurani mereka itu menyala berpijar, ketika mereka itu dekat dengan cahayanya Allah Ta'ala, yaitu baginda Muhammad SAW. Semuanya jadi terasa nikmat. Karena itu tidak ada sesuatu yang gak enak buat mereka semua. Semuanya serba enak. Tidak ada yang tidak enak. Entah itu bentuknya cacian, entah itu bentuknya makian, entah itu bentuknya penyakit, entah itu bentuknya diturunkan derajatnya di hadapan masyarakat. Apapun yang gak enak dalam pandangan manusia, mereka selalu hatinya dalam rasa yang enaknya luar biasa. Cuman sayangnya nikmat seperti ini ya nggak semua orang tahu. Sehingga para aulia ussolihin mengatakan, seandainya para raja itu, presiden-presiden nih, Perdana Menteri itu ngerti kenikmatan yang kami rasakan, maka mereka akan angkat senjata berusaha merebut kenikmatan yang kami miliki. Kalau mereka ngerti apa yang kami rasakan, mereka akan angkat senjata dan mereka akan merebut kenikmatan yang kami miliki. Cuman kenikmatan yang dimiliki aulia ussolihin ya tidak diperebutkan, justru dibagikan. Justru dibagikan, pengen semuanya itazawwad, bisa merasakan, bisa ikut merasakan. Dan bagaimana caranya biar bisa ikut merasakan? Sederhana, caranya dengan kumpul. Sehebat apapun kita zikir, maka tidak akan begitu hebat kalau kita nggak mau kumpul dengan ahli zikir. Karena itu sholat dianjurkan berjamaah, bukan sholat sendiri. Ibadah yang paling utama, zikir al-azam, as-salah, ya hidangan yang paling besar itu Allah tidak perintahkan kita sholat sendiri. Allah perintahkan kita sholat berjamaah. Karena dengan berjamaah itu nanti akan nur yang satu masuk ke dalam nur yang lain. Malaikat akan berdatangan, rahmat akan turun, sehingga kadar zikir kita akan semakin tinggi. Al-liqa,
bertemu dengan muslim yang lain, sesama ahli zikir. Karena itu dalam sebuah hadis dikatakan, hadis ini cukup masyhur, semua orang dengar, semua orang insya Allah udah nggak asing, karena para khutbah, para asatidz, ya, para ulama sering menyampaikannya dalam berbagai kajian. Yang ringkasnya, ada sekelompok orang yang duduk berzikir. Sekelompok orang yang duduk berzikir. Kemudian laporlah malaikat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ada hambamu yang berzikir. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin surga. Apakah mereka pernah lihat surga? Mereka belum pernah lihat pada surga. Bagaimana kalau mereka saya tunjukkan surga? Pasti mereka akan berusaha lebih keras lagi. Terus mereka berlindung dari apa? Berlindung dari neraka. Ya Allah, minta engkau lindungi mereka dari neraka. Apakah mereka pernah lihat neraka? Enggak pernah lihat. Lantas bagaimana kalau mereka itu lihat neraka? Pasti mereka akan usaha sejauh mungkin untuk melarikan diri dari neraka. Terus apa yang ingin mereka inginkan? Mereka ingin engkau, ya Allah. Mereka pernah lihat aku? Enggak. Lah bagaimana kalau lihat aku? Dia tentu akan sungguh-sungguh lagi, ya Allah. Ya, Allah pun mengatakan, saksikan wahai para malaikatku. Saksikan wahai para malaikatku. Kalau Allah udah ngangkat makhluknya jadi saksi, padahal Allah nggak butuh saksi. Allah nggak butuh saksi. Tapi kalau Allah ngangkat makhluknya jadi saksi, itu kabar gembira buat kita semua. Artinya ini sya'an azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa, agar manusia itu mengambil perhatian, sampai Allah jadikan makhluknya sebagai saksi. Saksikan wahai para malaikatku, sungguh aku telah mengampuni mereka semua. Sungguh aku telah mengampuni mereka semua. Maka saat itu malaikat yang diangkat jadi saksi jujur berkata, ya Allah, di dalamnya ada satu orang laisa minhum, bukan dari kelompok ini. Ini kan kelompoknya minta surga, takut neraka, pengen kamu, ya Allah. Kalau yang satu ini mau nagih utang, ya mau ketemu Habib Novel nih, rupanya repot. Kebetulan ada di Jakarta, nggak tujuan TTKN, dia nggak ada tujuan sama majelis ini, pengen ketemu Habib Novel, rupanya mau nagih utang sama saya nih. Misal gitu ya. Laisa minhum ya Rabb, bukan dari kelompok mereka, bukan dari ahli zikir ini. Bagaimana tentang orang ini? Engkau katakan semua engkau ampuni, ya Allah. Maka Allah katakan, itu juga aku ampuni. Nah, kalimat yang menarik adalah kalimat selanjutnya. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ini ada satu penekanan. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah Ta'ala, mereka yang jadi ahli zikir itu, hai malaikatku, Allah membanggakannya kepada malaikatnya. Humul qaum, mereka itu suatu kelompok masyarakat, ya, entah manusia, entah jin, la yashqa, tidak mungkin celaka, tidak mungkin sengsara. Kalau Allah yang bilang nggak mungkin sengsara, berarti sa'id. Orang itu pasti akan bahagia, orang itu pasti akan sukses. Jalisuhum, orang yang mau duduk bersama mereka, berkat apa? Bihim jalisuhum, bukan karena orang itu ikut-ikut zikir, bukan, dia bukan ahli zikir, bacanya juga nggak benar, dia ngucap zikirnya aja nggak benar, khusyuknya nggak dapat, ma'rifahnya nggak ada. Laisa minhum, bukan dari kelompok mereka, jauh. Aulia ini ahli zikir yang luar biasa. Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, dengan zikirnya di lapangan di kota Baghdad sana, selain majelis ilmunya, majelis zikirnya, dikatakan oleh para ulama lebih dari 5.000 Yahudi masuk Islam. Di Mujarrad, cuman dengan mendengar kelompok zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, itu lebih dari 5.000 Yahudi, ya, 5.000 Yahudi, bukan Nasrani. Yahudi yang betul-betul musuh umat Islam ini, itu 5.000 lebih masuk ke dalam agama Islam. Enggak pakai diterangin apa itu Islam, enggak pakai ilmu fikih, enggak pakai ilmu kalam, enggak pakai mantik, cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 5.000 masuk ke dalam agama Islam. Wa aktsar min dzalik. Ada beberapa riwayat. Ini ahli zikir yang benar nih, ahli zikir yang benar. Kalau jujur, kita ini semoga
minhum, dimasukkan dalam kelompok mereka. Ya, tapi kalau jadi seperti mereka masih jauh, sadar dirilah. Ya, sadar diri itu bagus kok, daripada kita mengaku aku jauh. Kok seperti guru-guru kita, seperti aja jauh, nirunya aja belum bisa kok, belum bisa, minimal ada mirip-mirip dikit lah dengan guru kita, jauh sekali dengan beliau-beliau itu. Kalau bahasa saya, bainas sama wasumur rusat, ya, antara langit dengan sumur yang airnya kosong gitu ya, jauhnya luar biasa, nggak bisa dibandingkan. Nah, kalau ahli zikir yang benar ini, ya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, berkat duduk bersama mereka, maka orang yang duduk bersama mereka la yashqa, tidak akan celaka. Saya akan ambilkan satu contoh cerita. Contoh cerita ini saya peroleh dari almarhum Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau ini semasa hidupnya menjadi tokoh utama para habaib di seluruh dunia. Jadi kalau sudah dibilang Habib Abdul Qadir bin Ahmad, para habaib sami'ana wa ta'ana, sam'an wa ta'atan, tokoh nih. Nah, sejarahnya ini memang ada nih, karena namanya Abdul Qadir. Jadi di Hadramaut kita semua kenal, di Indonesia Maulid Habsyi, Maulid Simtud Duror itu kita kenal, nggak mungkin nggak kenal, kecuali yang nggak aswaja. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah pasti tahu itu Maulid Simtud Duror. Atau kalau orang kampung bilang Maulid Habsyi gitu ya, karena penyusunnya marganya Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini di masanya beliau diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang waliullah yang derajatnya sangat tinggi, dan sudah menjadi mutlak. Mutlak itu kalau wali derajatnya sangat tinggi, pasti didatangi dengan wali-wali yang pernah menyampai derajat yang sama. Karena para wali itu nggak ada mantan wali derajat tinggi, nggak ada. Jadi bukan mantan kutub. Kalau mantan kutub itu kan turun kesannya ya. Jadi kutub itu memang berganti dari satu orang pindah ke orang yang lain. Dan terus kutub yang lama apa? Naik pangkat. Udah nggak usah disebut nih pangkatnya, di atas kutub ini. Dia naik pangkat terus. Nah, para aktor ini, kutub-kutub yang ada ini pasti akan ditemui oleh orang-orang yang pernah menjabat kutub. Ya, terutama di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Cuman kalimat ditemui ini jangan percaya dari semua orang. Sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku. Cuman lihat bayang-bayang udah berani ngomong mimpi ketemu Nabi. Ya, lihat bayang-bayang aja dia ngelamun, dia bilang mimpi ketemu Nabi. Begitu mudah dia mengumbar mengatakan mimpi ketemu Nabi. Sholat jamaah aja enggak, mimpi ketemu Nabi. Jauh, walaupun kita enggak menutup fadlullah ya. Tapi kalau yang biasanya mimpi benar tuh enggak akan ngaku tuh. Dia akan sembunyikan, dan tampak dari akhlaknya. Nah, Habib Abdul Qadir ini namanya diperoleh dari Habib Ali. Jadi Habib Ali Habsyi dapat bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, padahal rentan waktunya kita tahu sangat jauh. Habib Ali Habsyi itu baru 100 tahun yang lalu wafat, kurang lebih 100 sekian, lebih dikit lah, 1333 Hijriah beliau wafat. Beliau lahir tahun 1259 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kapan? Jauh sekali. Ditemui. Nah, setelah ditemui, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpesan rahimahullah, wahai Ali, jangan lupa sebut-sebut aku di majelismu. Wahai Ali, jangan lupa sebut-sebut aku di majelismu. Nah, keesokan harinya Habib Ali pun memerintahkan tiap hari di majelis beliau itu baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, bukan Nur Burhan yang tipis, manaqib yang tebel itu. Yang tebel, jadi dibaca nanti berapa halaman sampai khatam itu. Diperintahkan semua untuk mendengarkan, dibahas tuh. Kemudian datang satu ayah bawa anaknya. Terus minta nama, Habib tolong diberi nama. Maka Habib Ali katakan, Sami Abdul Qadir, namakan dia Abdul Qadir. Datang lagi satu ayah bawa anaknya, namakan dia Abdul Qadir. Itu di masa itu, setelah Habib Ali ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
ada beberapa waktu yang nggak lama, dalam hitungan minggu, ada 7 bayi laki-laki yang dinamakan Abdul Qadir. Kemudian Habib Ali mengatakan, kami berikan kepada 7 ini halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia dapat jaminan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 7 orang ini kami berikan halnya, ya, kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, barokah nama. Makanya kalau Anda cinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, punya anak kasih nama Abdul Qadir. Kadang nih kita ngaku-ngaku cinta, tapi ngasih nama anaknya Abdul Qadir aja nggak mau, kasih nama John Lennon, repot kan ya? Ini repot, namanya aneh-aneh gitu. Kasih nama Abdul Qadir. Ini nama yang luar biasa. Ma'ubid wa Muhammad. Sebaik nama itu yang namanya ada Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Qadir. Ini nama yang terbaik. Wa Muhammad, Ahmad, Muhammad. Namanya Rasulullah SAW. Itu nama yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Makanya kita punya anak, ya itulah, cari itu. Nah, maka jadilah ini Abdul Qadir ini betul-betul wali yang luar biasa. Di antara salah satunya cukup sering saya sampaikan, almarhum ayahnya Habib Syekh. Kalau Anda pernah dengar Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, itu ayahnya di Solo Imam Masjid Jami As-Segaf. Beliau termasuk salah satu bayi yang dikasih nama Abdul Qadir di masa itu. Hasilnya apa? Meninggal di hari Jumat, ketika sholat Jumat, jadi imam ketika sujud, dan sujud yang terakhir. Coba nanti cari manaqib susah. Orang yang meninggalnya hari Jumat, pas sholat Jumat, pas sujud yang terakhir jadi imam, dan ketika berangkat udah ganti baju yang baru, sarung yang baru, kaos yang baru, daleman yang baru, siapkan seridak baru, bahkan parfum yang baru belum pernah dipakai, kemudian ngomong sama istri dan anaknya, saya pamit, saya mau ke masjid, saya akan meninggal dunia. Pantes dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Kira-kira mau enggak ngasih nama anaknya Abdul Qadir? Maka salah satu anak saya itu saya kasih nama Ali Abdul Qadir. Kenapa? Ya, karena ibu saya punya ayah namanya Ali, minta kasih nama ini Ali gitu ya. Tapi saya anaknya juga mau anak namanya Abdul Qadir. Jadi sekaligus saya gabung Ali Abdul Qadir. Jadi Ali ini Abdul Qadir gitu ya. Ya, Ali ini Abdul Qadir. Saya katakan pada Anda semua, ini gaya dikit gak apa-apa ya. Mana bukti cintamu? Ya, cari anak yang banyak. Udah punya anak 3, belum ada nama Abdul Qadir. Kalau nggak bisa ganti namanya, udah buat anak lagi. Gak usah repot. Istri yang nggak mau cari istri lagi, gitu aja kok repot. Makanya para istri jangan aneh-aneh. Suami minta anak, usaha, ikhtiar. Jangan bilang A, B, C, saya nggak mau repot, jangan jadi wanita. Ya, wanita itu pahalanya di situ, ladang amalnya terbesar di situ. Harus sadar nih wanita, di situ dia nanti akan dapat kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak yakin sama janjinya orang-orang di Pulau Jawa, banyak anak, banyak rezeki. Makanya sekarang rezeki susah karena nggak mau punya banyak anak. Rezekinya susah karena khawatir dengan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, nanti bisa dicari, di-download itu di YouTube, ceramah-ceramahnya yang tempo dulu mulai di-upload tuh. Saya cukup senang, ya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa menyaksikan langsung. Karena dulu waktu ke Indonesia saya masih kecil gitu ya. Saya belum bisa ketemu. Ya, saya ketemu cuma di mimpi. Kalau ini ketemu lewat YouTube nih. Di antara manfaatnya YouTube di samping madorotnya nih. Ya, manfaatnya di samping madorotnya. Cerita itu saya dengar berulang kali dan saya udah cari ke berbagai literatur tapi belum ketemu. Jadi kalau nanya, Habib sumbernya di mana? Silahkan datangin makam Habib Abdul Qadir bin Ahmad, nanya, Habib sumbernya dari mana gitu. Ya, pernah Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu cerita, kemudian kan dia di Jeddah tinggalnya. Ada satu orang yang hadir dari kelompok yang nggak suka sama kita ini, yang suka zikir berjamaah, maulid, sholat, nggak suka. Tapi penasaran, ikut hadir. Selesai, datang ke Habib Abdul Qadir ini. Habib, saya mau nanya ini ilmu kamu ini saya nggak pernah dengar, ini luar biasa, ini ilmunya indah, enak dirasakan di hati, nyaman, tentrem. Dari mana ilmu ini? Dia jawabannya cuma sederhana, dari buku-buku yang kamu haramkan. Ya, jadi buku-buku yang kamu haramkan, itu saya dapat ilmu ini dari buku-buku yang kamu haramkan ya. Al-Ghunyah diharamkan, Sirul Asrar diharamkan, ya kan ya. Buku-buku itu diharamkan, ini dari buku-buku yang kamu
haramkan. Ihya Ulumuddin kamu haramkan. Dari buku itu saya dapat ilmu yang kamu rasakan nikmatnya. Nah, saya yakin sumbernya pasti ada, cuman saya cari belum ketemu. Ya, saya cari belum ketemu. Saya pernah dengar, tapi saya belum lihat teksnya. Memang dalam dunia keilmuan kita harus berjuang terus cari. Nanti kalau ada yang pernah lihat teksnya, tolong kirimkan ke saya. Itu jadi khazanah ilmiah yang luar biasa. Beliau bercerita, Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah. Ya, siapa sih yang nggak tahu Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi? Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi ini muridnya Sayyidina Ali Ar-Ridha bin Sayyidi Musa Al-Kazim radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saya sengaja bawa kitab Risalatul Kusyairiyah karena saya takut nanti salah kutip ya, salah kutip. Kemudian ada yang nonton di YouTube, kalau yang di sini kan ahli husnudzon. Ini teman-teman saya ini kan husnudzon ya. Pokoknya Habib ngomong apa insya Allah benar, kan begitu ya, husnudzon ya. Kalau nggak benar ada Allah yang ngurus beres gitu kan ya. Tapi kalau yang di sana walaupun benar, yang di sana itu walaupun benar mesti tetap dikejar. Apalagi kita bilang judulnya kitabnya Risalatul Kusyairiyah, udah langsung ada ini kitab khurafat ini. Ini kitab khurafat. Risalatul Kusyairiyah ini kitab yang Masya Allah. Kita kalau mau tahu biografinya para sufi ya, baca di sini kita akan temukan hal-hal yang luar biasa. Dan jangan baca terjemahannya. Mohon maaf, kalau belajar kitab jangan baca terjemahannya. Kalau terjemahan itu tergantung pada kadar penerjemah. Makanya harus duduk bareng. Insya Allah nanti kalau Allah izinkan waktunya barokah cukup, saya bisa ngomong agak banyak tapi dapat semuanya. Ya karena saya ini di sini dalam rangka belajar. Saya pasang niat dari Solo, saya mau naik pesawat, saya naik mobil aja dari rumah berangkat, saya Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Abah Naum, ya Sayyidi Ahmad Sayyibul Wafa Tajul Arifin, kepada Habib Anis, kepada para habaib. Saya niat, saya mau cari ilmu.